Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allahu jalla wa ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani wal akhwat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Kembali kita bersyukur kehadirat Allah tabaraka wa taala, di mana Allah senantiasa mencurahkan kepada kita taufik dan hidayahnya beserta nikmat-nikmat, di mana nikmat yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada kita adalah nikmat iman dan Islam, serta nikmat mengenal sunnah. Sunnah dan Islam itu tidak bisa dipisahkan. Imam Al-Barbahari dalam kitabnya Syarhus Sunnah, beliau mengatakan, al-Islam huwa sunnah wa sunnatul hiyal Islam. Sunnah itu adalah Islam dan Islam itu adalah sunnah. Bahkan seorang salaf pernah berkata bahwasanya beliau tidak tahu mana yang lebih utama nikmat yang Allah anugerahkan kepada seseorang, apakah nikmat Islam ataukah nikmat mengenal sunnah setelah Islam. Maka kita yang berhadir di rumah Allah yang sangat kita cintai ini bersyukur kepada Allah, di mana kita berusaha beribadah mengikuti sunnah Nabi SAW, mampu belajar, mampu beribadah di atas petunjuk dan pedoman Nabi SAW, mampu menerima dalil dan kebenaran, mampu menerima hujah dan dalil yang itu benar-benar dari Al-Quran dan Sunnah, dengan tidak menolak dari hati kita. Ini sebuah kenikmatan. Karena betapa banyak orang-orang ketika disampaikan atasnya qala Allah dan qala Rasul, firman Allah dan hadis Nabi, maka mereka berkelit. Atau adanya orang-orang yang membantah itu semua. Maka syarat utama menerima kebenaran itu bukanlah dilihat dari pangkat jabatan atau strata pendidikan seseorang yang tinggi. Itu tidak dilihat. Maka alangkah bersyukurnya kita yang mungkin dari kita tidak mengenyam bangku pendidikan agama, tapi diberikan hidayah mengenal sunnah. Ini merupakan nikmat yang sangat besar. Kita tidak menimba ilmu agama di bangku pendidikan yang resmi, tapi kita mengenal sunnah barangkali di antara kita dikarenakan teman-teman terdekat kita yang memberikan melalui lisan mereka dan melalui perantaraan mereka kita mengenal sunnah. Maka seyogyanya kita banyak bersyukur kepada Allah diberikan hidayah di atas sunnah ini, dan kita berdoa kepada Allah agar kiranya hidayah ini tidak dicabut dari hati-hati kita, dan Allah wafatkan kita dalam keadaan berserah diri. Amin, Allahumma amin.
Salawat serta salam semoga tercurahkan kepada kedua kita, suri tauladan kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kita berharap dengan ibadah berupa ibadah salawat, ibadah lisan tentunya, kita berharap dengan ibadah ini menjadi hujah bagi Allah untuk mempertemukan kita, dan Nabi tidak menolak kedatangan kita nantinya di hari di mana hari pada saat itu tidak lagi manfaat harta dan anak-anak yang kita miliki. Hari di mana kita mengklaim kita pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan bertelanjang kaki, dalam keadaan kehausan yang teramat sangat, sehingga kedatangan kita ditunggu oleh Nabi di telaga yang dijanjikan Allah kepada beliau. Kita tidak mau saat dimana kita mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian kita ditolak, diusir oleh malaikat, dan kecintaan kita selama ini adalah kecintaan yang bertepuk sebelah tangan. Karena apa? Karena diantaranya adalah orang yang bakhil ketika nama Nabi sallallahu alaihi wasallam disebut tidak mau bersalawat. Atau yang paling besar daripada itu adalah orang-orang yang mengklaim mencintai Nabi tapi tidak beragama sesuai dengan tata cara yang diajarkan dan yang diamalkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka Al-Quran dan hadis itu adalah satu paket. Tidak boleh kita katakan kita beribadah sesuai Al-Quran saja, kemudian kita tidak mengikuti lagi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka adanya orang yang mengatakan, Ustaz, kami hanya mencukupkan diri kepada Al-Quran saja. Dan kami pernah bertemu dengan orang seperti ini ketika kami dulu di Mentawai. Ketemu dengan orang yang mana dirinya mengatakan, dan dia seorang dai, ya, dia seorang dai. Kami terkejut. Dia katakan, Ustaz, kita mencukupkan diri dengan Al-Quran saja, mencukupkan diri dengan Al-Quran saja. Lalu sahabat kami, Ustaz Andi rahimahullah, beliau mengatakan kepada dai ini, lalu bagaimana Ustaz bisa tahu tata cara ruku, bacaan ruku, bacaan i'tidal? Itu tidak terdapat di dalam Al-Quranul Karim. Atau tata cara wudu, tata cara tayamum. Bagaimana kita tidak dapatkan itu bacaan-bacaan itu dalam Al-Quranul Karim? Maka Al-Quran dan Sunnah itu sebuah satu paket, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa dipisahkan. Maka dengan hujah yang disampaikan oleh sahabat kami Ustaz Andi rahimahullah, membuat sang dai pun tidak bisa berkata-kata lagi. Ya. Apakah ada orang seperti itu yang mengingkari sunnah? Ada. Ya. Mengingkari sunnah ada, dan itu kita temukan. Maka penting bagi kita untuk senantiasa belajar dan terus belajar, berusaha mengamalkan agama ini di atas petunjuk Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang barokah ini kita berbicara mengenai sebuah tema yang ini oleh para ulama salaf memandangnya sebagai sebuah i'tiqad, keyakinan, yakni keutamaan daripada sahabat Nabi ridwanullah alaihim jami'an. Ya kan? Kita berbicara sahabat di sini secara mujmal, secara umum, tidak bercerita tentang salah satu person, tapi berbicara mengenai sahabat secara umum atau global. Ya. Mungkin kita tidak asing dari sahabat-sahabat muktabar. Di antaranya seperti sahabat Abu Bakar As-Siddiq, Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, Utsman ibn Affan yang lebih dikenal dengan kunyah beliau Zunnurain, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ya.
Apakah sahabat hanya mereka saja? Tidak. Banyak sahabat, ya. Bahkan pada penaklukan Fatu Mekah, ya, disebutkan dalam beberapa riwayat itu lebih daripada 100.000 orang. Ya. Banyak sahabat-sahabat. Bahkan ada 1.000 orang-orang yang berbaiat di bawah sebuah pohon, dan jumlah mereka lebih dari 1.000 orang. Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, la yadkhulun nar, tidak akan masuk surga insyaallah dengan izin Allah, min ashabis syajarah, dari sahabat-sahabat, min sahabis syajarah ahadun allazina bay'u tahtaha, tidak akan masuk neraka para sahabat yang berbaiat di bawah sebuah pohon, dan jumlah mereka pada saat itu 1.000 orang lebih, ya. Walaupun pada saat itu adanya orang-orang yang pernah murtad, di antara mereka pernah murtad ataupun mereka telah membuat sesuatu dosa yang kemudian mereka bertobat kepada Allah. Ya, mereka murtad. Jadi sahabat itu secara definisi, sebagaimana yang kita ketahui bersama, adalah orang yang bertemu dengan Nabi. Itu bahasanya, ya. Bertemu dengan Nabi, berjumpa dengan Nabi, beriman. Bukan hanya berjumpa saja, beriman kepada Allah dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan wafat dalam keimanan. Meskipun dalam perjalanan kehidupan mereka pernah murtad dan kembali kepada Islam. Apa ada sahabat yang murtad, Ustaz? Ada. Pada awal-awal kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, banyak sahabat-sahabat yang murtad. Ya, banyak sahabat-sahabat yang murtad. Maka tugas besar yang diemban oleh Khalifah Amirul Mukminin Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah memerangi orang-orang yang murtad pada saat itu. Dan jumlah mereka sangat banyak. Bismillah, banyak di antara mereka yang kembali kepada al-Islam, dan mereka masuk dalam kategori sahabat. Jadi dari definisi ini, orang yang bertemu dengan Nabi saja tidak cukup dikatakan sahabat. Maka dalam kategori yang bertemu dengan sahabat banyak. Abu Jahal, Abu Lahab itu tidak disebutkan sebagai seorang sahabat. Ya, Abu Jahal, Abu Lahab tidak disebutkan sebagai seorang sahabat. Kenapa? Karena mereka tidak mengimani apa yang diemban oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta Abi Thalib sendiri pun itu tidak termasuk sahabat Nabi. Ada orang kafir di saat itu tidak memerangi dakwah Nabi, bertemu dengan Nabi, tidak mengganggu ibadah Nabi. Apakah dia lantas disebut sahabat? Tidak. Ya, tidak disebut sahabat. Ya. Maka sahabat ini adalah orang-orang pilihan. Orang-orang pilihan, ya, yang dipilih Allah tabaraka wa taala untuk menemani, berjuang bersama Nabi, menemani Nabi dalam menyebarkan risalah agama ini. Ya. Maka mungkin dari kita, ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah, mungkin dari kita banyak mendengar atau mungkin menonton kisah-kisah fiksi tentang pahlawan, ya, superstar, ya, mungkin itu dikisahkan, kita mungkin pernah baca, atau seperti pahlawan-pahlawan di dunia Marvel, ya kan? Yang itu dikisahkan sesuatu yang sangat hebat. Di Indonesia seperti Gatot Kaca misalkan, Wiro Sableng, si buta dari gua hantu, dan lain-lainnya. Ya, karena ini fiksi, tidak nyata. Ini karangan manusia, dan itu membuat kita kagum. Ya, kita waktu kecil ini membuat kita kagum. Waduh, sampai kita pun menonton Wiro Sableng ini, serial yang teramat sangat panjang, kita nonton, kita tunggu kedatangannya setiap pekan pagi. Di hari Ahad kita senantiasa duduk manis untuk menyaksikan, padahal ini ceritanya fiksi, tidak nyata. Ya kan? Dan itu membuat kita kagum. Lalu bagaimana dengan kisah-kisah yang nyata yang mereka
disebutkan dalam sirah dan tarikh para sahabat ridwanullah alaihim jami'an tentang heroiknya mereka, tentang kegigihan Abu Dujana radhiyallahu an ketika beliau menunaikan amanah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang hak sebuah pedang yang diberikan kepada beliau. Pada saat itu banyak orang mengidam-idamkan sebuah senjata itu diberikan atas diri mereka. Hatta Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu berkeinginan kuat. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memberikannya. Hingga tampillah seorang laki-laki mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Apa haknya sebuah pedang ini? Senjata ini apa haknya?" Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan haknya. Kemudian sahabat ini pun mengambil senjata itu, dan tidaklah beliau memakai senjata itu melainkan banyaknya musuh Allah yang terbunuh pada saat itu. Kisah heroik. Atau bagaimana kuatnya Ali bin Abi Thalib ketika berduel. Jadi sebelum bertemu pihak musuh itu ada duel 1 lawan 1. Ini salah satu strategi perang. Jadi perperangan pada saat itu diawali dengan mukaddimah. Bisa 1 lawan 1, ya bisa 3 lawan 3. Bagaimana heroiknya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Dan itu bukan fiksi. Atau bagaimana dengan kisahnya orang yang membunuh Abu Jahal adalah seorang anak kecil yang belum besar. Anak-anak sekarang disibukkan dengan game, tapi mereka disibukkan dengan jihad. Sehingga mereka masing-masing mengklaim mereka yang telah membunuh Abu Jahal. Ketika mereka, ya ammi, wahai pamanku, di mana kan tunjukkan kepadaku di mana Abu Jahal. Bagaimana kisah heroik mereka itu? Kalau bukan sejarah yang bercerita, tentu kita tidak akan tahu tentang kisah-kisah ini. Atau bagaimana dengan kisah dermawannya sahabat yang mulia Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Bagaimana kisahnya ketika beliau pertama sekali tatkala hijrah dari kota Makkah dan Madinah tidak membawa apa-apa selain apa yang beliau bisa bawa pada saat itu. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam mempersaudarakannya dengan sahabat Al-Ansar. Kemudian sahabat ini dari Ansar ini sampai-sampai beliau mengatakan kepada sahabatnya dari Muhajirin, yakni Abdurrahman bin Auf, "Aku memiliki rumah yang sangat banyak. Ya, pilih rumah yang engkau ingin tinggali, maka aku akan tinggalkan dan engkau akan tinggal di situ. Kemudian aku memiliki beberapa istri. Ya kan, pilih mana istri yang engkau cintai dari yang aku miliki. Aku akan talak dan silahkan menikahinya." Luar biasa. Luar biasa sahabat ini kepada saudaranya dari kota Muhajirin, dari kota Mekah. Ya, tapi apa yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf? Kalau kita ditawar seperti itu, wah ini kesempatan, ini rumah, tanah loh. Di Gunung Stol ini bisa 1 juta 1 meter. Ditawarkan kita rumah, wah hebat ini. Kita sikat. Tapi sahabat Abdurrahman bin Auf, beliau mengatakan, "Barakallahu lak, barakallahu fi malik wa ahlik." Semoga Allah memberkahi harta dan keluargamu. Apa yang beliau lakukan? Tunjukkan kepadaku pasar. Masya Allah. Tunjukkan kepadanya pasar. Tunjukkan kepadaku, kepada Abdurrahman bin Auf. Lihat bagaimana perjuangan Abdurrahman bin Auf memulai. Yang awalnya beliau seorang tajir, pedagang, pesohor di kota Makkah, kemudian mengawali kehidupan yang baru di kota Madinah dari nol lagi. Atau bagaimana kedermawanan Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu, yang kekayaannya sampai detik ini masih ada. Kekayaannya sampai detik ini masih ada. Dan itu atas nama Utsman ibnu Affan radhiyallahu anhu. Kisah-kisah seperti ini sangat banyak disebutkan, dan itu tidak fiksi.
Taib, ikhwani wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Maka beranjak dari ini, dari dua golongan terbaik dari Muhajirin wal Ansar, sangat tegas Allah tabaraka wa taala menyebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim yang ayatnya kita familiar. Wasabiqunal awwalun, orang-orang yang terdahulu dan lagi yang pertama sekali, minal muhajirin, dari orang-orang muhajirin, wal ansar, dan orang-orang ansar. Al ansar ini dari dua kaum, Khaus dan Azraj, ya. Ada dua kaum suku di Madinah itu namanya Khaus dan Azraj. Dahulunya mereka bertikai, kemudian datang Islam, kemudian mereka pun tidak lagi memilah-milah ini dari Khaus dan ini dari Azraj. Ya. Apa kata Allah? Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum. Dan orang-orang yang pertama sekali yang masuk Islam dari golongan muhajirin dan ansar, itu bukan golongan kita, bukan kita, tapi mereka para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, secara umum disebutkan. Ya, disebutkan mereka secara umum dalam Al-Qur'an. Dan banyak ayat yang menyebutkan tentang keberadaan mereka di tengah-tengah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walladzina tabauhum, dan orang-orang yang mengikuti mereka, mengikuti para sahabat Nabi bi ihsan, dengan kebaikan. Radhiyallahu anhum wa radu'an, Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Kemudian apa yang terjadi? Wa'adda lahum jannatin tajri tahtal anhar, dan Allah menjanjikan kepada mereka surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha abada. Ingat ya, Allah katakan khalidina fiha. Khalidin itu adalah kekal. Ditambah lagi pendekatan dengan abada, selama-lamanya. Khalidina fiha abada. Dzalikal fawzul azim. Ya, dan itulah kemenangan yang sangat besar. Maka ini salah satu dalil yang menyebutkan tentang keutamaan para sahabat. Kemudian, Ustaz, apa pentingnya kita mengetahui sahabat ini, Ustaz? Sangat penting. Karena mereka adalah pionir-pionir dakwah. Ya, tidak mungkin Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa menyampaikan Islam ini sampai ke negeri Syam, sampai ke negeri Habasyah, sampai ke negeri Cina pada saat itu. Tidak mungkin kalau bukan adanya orang-orang terbaik yang Allah pilihkan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat-sahabat yang mulia, orang yang paling lembut hatinya. Orang yang paling lembut hatinya. Walaupun dahulunya mereka adalah orang yang paling keras permusuhannya terhadap Islam. Semisal Khalid bin Walid. Bahkan beliau dahulunya pernah memporak-porandakan pasukan yang membuat kaum muslimin di perang Uhud itu rugi besar. Walaupun tidak dikatakan kalah secara total, tapi rugi besar. Banyak sahabat pada saat itu yang syahid. Bagaimana keganasan Khalid bin Walid pada saat itu. Tapi ala kulli hal Allah berikan hidayah atasnya. Atau bagaimana kasarnya hati Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Sebelum beliau hijrah, kita faham betul tentang bagaimana kisah ini. Ya, beliau menghunus pedangnya mendatangi rumah iparnya, ya, bersama istrinya, yakni adik beliau, yang pada saat itu tengah membaca beberapa lembar dari Al-Quranul Karim. Sampai itu adalah proses hijrahnya beliau. Dan beliau adalah orang yang keras. Ya, orang yang keras. Bahkan beliau adalah salah satu tokoh yang ditakuti oleh kaum Quraisy pada saat itu. Tapi kelembutan hati mereka ketika Islam datang.
Dan ini kalau berbicara mengenai hidayah, itu bukan karena keakuan mereka, artinya bukan karena mereka mampu untuk menerima itu, bukan. Tapi mereka dipilih oleh Allah untuk menerima kebenaran itu. Maka bisa jadi kalau kita yang lahir pada saat itu, di zaman sahabat, kita hari ini beriman kepada Allah mungkin karena kita mendapatkan itu karena warisan. Mayoritas dari kita menerima Islam ini karena ibu ayah kita itu Islam. Lalu apa yang terjadi? Jangankan kita hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita lahir di pedalaman Nias, di Aman Raya yang enggak ada muslim sama sekali, atau di Hiliduho. Apakah menjamin kita akan menerima Islam ini? Bisa-bisa di antara kita yang hadir ini adalah pendeta, menjadi pendeta. Lalu bagaimana sekiranya kita hidup di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita adalah anaknya Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Kita anaknya Abu Lahab yang memiliki kedudukan tokoh besar. Apakah kita yakin akan beriman kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam pada saat itu? Allah tampakkan dunia pada saat itu kepada kita. Yakin kita akan beriman kepada Rasul? Belum tentu. Mungkin nama kita akan Allah abadikan sebagaimana Allah abadikan nama Abu Lahab dalam Al-Quran. Yang itu disebutkan. Padahal setiap waktu disebutkan, dibacakan surat Al-Lahab, namanya disebutkan lebih lama daripada usianya di atas dunia. Dan dia termasuk orang yang merugi. Orang merugi. Lalu bagaimana sekiranya kita hidup di zaman itu? Maka hidayah ini sangat besar. Alhamdulillah allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Alhamdulillah ala hidayatul Islam. Segala puji syukur yang Allah anugerahkan kepada kita hidayah Islam. Hidayah mengenal sunnah. Ya, maka ini nikmat yang sangat besar. Dan orang-orang pilihan dari sahabat ini, ya, di mana Allah banyak memuji para sahabat. Bahkan ini menjadi i'tiqad, keyakinan kepada kita untuk tidak mencela dari salah satu sahabat dan tidak menceritakan tentang perselisihan yang terjadi di antara mereka, sehingga ada maksud hati untuk menyudutkan salah satu sahabat. Boleh mempelajari sejarah terjadinya perang Siffin, perang Jamal antara Ali dan Ummahatul Mukminin Aisyah pada saat itu, yang alhamdulillah tidak terjadi gejolak besar sehingga mampu diredam. Atau peperangan yang terjadi antara sahabat yang mulia Muawiyah bin Abi Sufyan dan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma wa arda. Bagi kita cukup mengetahui sejarah dengan tidak mengatakan ini salah tidak. Mereka dua kelompok yang berperang pada saat itu, siangnya mereka berperang, malamnya mereka bersenda gurau. Tidak kita dapati orang yang bermusuh-musuhan sebagaimana peperangan pada saat itu. Hari-hari siangnya mereka berperang, malam harinya mereka sholat bersama-sama. Yang kita tahu kalau sudah berperang itu musuhnya luar biasa, dengkinya kepada lawan itu luar biasa. Ini tidak terjadi kecuali kepada dua kubu besar, kubu Muawiyah dan kubu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhum wa arda. Dan bersama mereka ada sahabat-sahabat yang mulia, ada sahabat-sahabat yang mulia. Apakah ada orang yang salah dalam mencintai para sahabat? Banyak. Apa salahnya Ustaz? Ada orang yang berlebihan. Di antaranya adalah orang Rafidah, laknatullah alaih. Rafidah, ya, yang mana mereka meletakkan sahabat ini di luar daripada batas kodratnya itu sendiri, sampai mereka menuhankan sahabat. Menuhankan sahabat. Siapa sahabat yang mereka tuhankan? Itu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sampai mereka mengatakan sesungguhnya Jibril salam menurunkan wahyu. Bagaimana gulunya mereka, berlebih-lebihan mereka terhadap sahabat Nabi. Atau
Kita lihat bagaimana salah satu kelompok yang mengkafirkan seluruh sahabat. Mengkafirkan seluruh sahabat. Seluruh sahabat yang ikut berperang bersama Ali dan Muawiyah itu dikafirkan oleh kelompok ini, yang dikenal dengan kelompok Khawarij, yang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mereka hum kilabun nar. Mereka adalah anjing-anjingnya neraka. Lihat bagaimana secara tidak langsung mereka telah mengkafirkan sahabat. Sungguh telah mereka telah melecehkan agama. Dan kalau mereka melecehkan agama, sungguh telah mereka melecehkan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kenapa? Karena Allah lah yang memilih para sahabat untuk menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Enggak usah jauh-jauh. Ada orang yang kita rekomendasikan, ya kan? Ada kita rekomendasikan orang ini, si fulan, kaki tangan kita, ya kan? Kita sanjung-sanjung, dia orang terbaik kepercayaan saya, misalkan di pekerjaan. Tahu-tahu ada orang lain, enggak becus kerjanya itu. Di hadapan pegawai kita yang lain, kita pilih dia sebagai karyawan terbaik. Datang karyawan yang lain, dia celah ini, enggak becus kerjanya itu. Tersinggung enggak kita? Tersinggung karena kita yang memilih dia. Kita telah merekomendasikan dia sebagai orang kaki tangan kita yang terbaik. Lalu bagaimana mereka telah mencela sahabat Nabi? Ketika orang mencela sahabat Nabi, sungguh mereka telah mencela Rasul dan Allah, sungguh mereka telah mencela Allah dan Rasulnya. Sungguh telah mereka mencela. Bukankah Nabi SAW pernah bersabda, khairun nas qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum, muttafaqun alaih. Hadis ini disahihkan oleh Al-Albani rahimahullah. Sebaik-baik kurun, sebaik-baik zaman adalah kurunnya sahabat, orang yang bertemu dengan Nabi SAW. Ya, sebagaimana yang kita misalkan tadi, kita pun kalau bertemu Nabi belum tentu kita beriman. Bisa jadi nama kita diabadikan dalam Al-Quran sebagaimana Abu Lahab diabadikan. Bisa jadi, bahkan bisa jadi permusuhan kita kepada Rasulullah melebihi kebencian kita, kebencian yang dilakukan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal, Fir'aunnya umat ini. Bisa jadi. Maka alhamdulillah yang Allah berikan kepada kita kelembutan hati. Kelembutan hati untuk menerima kebenaran, untuk menerima dalil, untuk menerima hujah, sehingga tidak berada hati kita untuk menentangnya dengan mengatakan kata ustaz saya boleh, kata kiai saya boleh. Tidak. Ketika ada firman Allah, ada hadis Nabi, hati kita sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Maka sahabat ini istimewa. Bahkan Nabi SAW, beliau pernah bersabda, wa sahabi amanatun li ummati, dan para sahabatku, kata beliau sallallahu alaihi wasallam, adalah penentraman umatku. Para sahabat itu adalah penentram, ya, penentram umatku. Fa iza dhahaba ashabi, apabila sahabatku ini telah pergi, artinya telah wafat, ata ummati ma yu'adun, maka umatku pasti akan tertimpa apa yang telah dijanjikan kepada mereka. Ya, Rasulullah itu seperti bintang bagi sahabatnya, dan sahabat itu adalah bintang bagi umat Nabi SAW. Maka tidak kita dapati perselisihan agama itu terjadi setelah berakhirnya masa sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Ya, maka di saat Nabi SAW, di saat zaman sahabat, pertikaian-pertikaian itu bisa dibatasi, tidak terjadi perbedaan, tidak terjadi perpecahan di antara para sahabat, karena mereka adalah bintangnya umat ini. Mereka direkomendasikan oleh Nabi SAW untuk diikuti. Di saat Nabi SAW menyampaikan tentang hadis iftirak, hadis yang diriwayatkan oleh Imam
Abu Daud. Ya, dalam kitab beliau hadis yang sangat populer ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian beliau mengatakan kepada sahabatnya pada haji wada dengan kalimat yang belum pernah beliau sampaikan, dengan kalimat yang sangat bagus, seolah-olah itu adalah kalimat terakhir, sehingga membuat para sahabat sebagian besar pada saat itu menangis. Di antara nasihat dan wasiat beliau pada saat itu, may ya'ish minkum ba'di, barang siapa yang hidup sepeninggalku nanti, fasayara ikhtilafan katsira, akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Hadis ini juga dicantumkan oleh Al-Fadhil Ustaz Abdul Hakim bin Amir Abdad rahimahullah dalam kitab beliau Telah Datang Zamannya. Kitab ini tidak besar, tipis. Kami rekomendasikan kepada talabul ilm untuk membeli kitab ini. Kitab ini tidak tebal, tipis, ya, direkomendasikan untuk kita. Di situ beliau membagi 3 tema hadis yang terjadi di saat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat. Kemudian beliau juga mengkabarkan hadis yang terjadi, yang beliau kabarkan dan itu telah terjadi. Kemudian Nabi mengkabarkan hadis yang terjadi di akhir zaman. Bisa jadi itu sedang dan akan terjadi. Tentang penaklukan Konstantinopel, itu telah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sebutkan. Tentang armada penaklukan pasukan laut, angkatan laut pertama kaum muslimin, itu telah disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada kekhalifahan Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhuma. Maka di kitab ini kami rekomendasikan untuk kita punya. Telah Datang Zamannya, ya, hadis ini, dan beliau mencantumkan hadis tentang hadis iftiraq ini, dan banyak dari kitab-kitab ulama mencantumkan hadis ini. Kenapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan tentang perselisihan. May ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsiran fa'alaikum bisunnati. Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah menyebutkan akan adanya penyakit itu adalah perpecahan. Apakah ketika Nabi katakan akan ada perpecahan pada zaman sahabat telah terjadi perpecahan? Belum terjadi perpecahan. Fasayara ikhtilafan katsira, kalian akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Fa'alaikum bisunnati, setelah beliau kabarkan itu belum memberikan obatnya. Ingat, obatnya. Fa'alaikum bisunnati, wajib bagi kalian berpegang teguh kepada sunnahku. Sunnah di sini bukan artian dikerjakan berpahala, ditinggalkan tidak berdosa. Sunnah di sini adalah ma'udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang disandarkan kepada Nabi. Minal qaul, dari ucapan beliau, wa amalin, dari perbuatan beliau, wa takririn, wa sifatin, dari ketetapan beliau, dari sifat beliau sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Beliau katakan fa'alaikum bisunnati. Apakah cukup dengan ini saja? Tidak. Belum masukkan lagi wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah khulafa'ur rasyidin, sunnah para sahabatku yang 4, Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali radhiyallahu anhum ajmain wa arda. Beliau tidak katakan cukup sunnahku saja, tidak. Mengangkat kedudukan para sahabat. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kemudian beliau kiaskan addu 'alaiha bin nawajiz. Gigitlah sunnah itu keduanya dengan gigi geraham kalian. Artinya memegang kuat. Ya, tidak dilepas. Wa iyyakum, dan jauhkan oleh kalian wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Dan jauhkan oleh kalian perkara-perkara muhdats dalam agama, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah,
Karena setiap perkara-perkara baru dalam agama adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Setiap kesesatan itu adalah di neraka. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan anjuran untuk mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Sahabat. Lalu pantaskah kita mencela salah satu? Tidak boleh bagi kita untuk mencela salah satu dari mereka. Kami dahulu di 2011 atau 2012 pernah bertemu dengan orang yang dahulu kami selepas sholat berjamaah, entah kenapa terjadi dialog di antara kami, berbicara mengenai perang Siffin di antara sahabat Muawiyah dan Ali bin Abi Thalib, sehingga terucap bagi beliau kata-kata mencela Muawiyah yang membuat kami sangat marah pada saat itu. Kehormatan salah seorang sahabat dilecehkan. Waliyazubillah, beliau katakan pada saat itu, sungguh keliru, aku benci dengan Muawiyah. Wallahi beliau tidak tahu siapa Muawiyah. Beliau bukan hanya seorang sahabat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga iparnya Nabi. Saudarinya Muawiyah, Ummu Habibah, itu adalah istri Nabi, Ummahatul Mukminin, Ummul Mukminin. Ummul Mukminin. Bukan hanya itu saja, Muawiyah bin Abi Sufyan juga adalah katibun Nabi, orang yang menulis hadis Nabi, sekretaris Nabi. Pantaskah beliau untuk dilecehkan? Tidak pantas. Tidak pantas. Bahkan ada orang yang bertanya, mana yang lebih utama antara Muawiyah bin Abi Sufyan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz? Kita tahu kisah Umar bin Abdul Aziz ketika memimpin. Beliau tidak lama memimpinnya, tapi ketika beliau memimpin, ya, negeri pada saat itu baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya, tidak terjadi fitnah sana sini. Ilmu telah menyebar. Ya, pendidikan bagus. Di saat itu Baghdad menjadi kota untuk mempelajari agama ini. Tapi ketika ditanyakan mana yang lebih utama antara Muawiyah, yang notabene beliau adalah sahabat Nabi, maka satu debu yang berada di telapak kudanya Muawiyah, ya, itu lebih mulia dari apa yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala. Bukan berarti kita mengerdilkan kekhalifahan Umar, tapi ini membandingkan. La tasubbu ashabi. Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan tegas mengatakan, la tasubbu ashabi. Jangan kalian cela, jangan kalian jatuhkan di bawah sahabatku. Lau anfaqa, sekiranya kalian berinfak, mislah, seperti emas, kita berinfak seperti emas sebesar gunung Uhud, gunung yang sangat panjang di kota Mekah, di Saudi Arabia, dan para sahabat itu berinfak satu mud dari emas, atau dua buah telapak tangan ini, atau setengahnya, itu tidak sama. Tidak sama. Maka tidak ada hak bagi kita untuk mencela. Kemudian ikhwani wal akhwati rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk mengikuti sahabat. Penting. Kenapa? Karena mereka hidup di saat Al-Quran turun. Bahkan banyak ayat-ayat berkaitan asbabun nuzul itu terkait dengan mereka. Terkait dengan mereka. Mereka berloyal kepada Allah dan Rasulnya, memerangi orang yang membuat perkara baru dalam agama. Mereka membenci kesyirikan. Dalam perkara menolak bid'ah, mereka adalah orang yang paling tegas. Sebagaimana dikisahkan sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu ketika mengingkari orang-orang yang melakukan zikir, yang dikhabarkan oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu kepada Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, salah satu dari 7 sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mendatangi orang-orang ini yang berkumpul.
Kemudian beliau katakan, sungguh bejana Nabi masih ada, pakaian Nabi masih ada, belum hilang. Belum hilang. Kemudian mereka katakan, tidaklah kami berkumpul di sini, wahai Ibnu Mas'ud, yang Abu Abdurrahman, melainkan untuk mendapatkan kebaikan. Kemudian Ibnu Mas'ud dengan hikmahnya mengatakan, apakah di antara kalian yang ribuan ini, adakah satu saja dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam? Mereka katakan tidak. Lihat bagaimana hikmahnya Ibnu Mas'ud mengingkari perbuatan mengada-ngada dalam ibadah. Mengada-ngada dalam ibadah. Mereka adalah orang yang tamak terhadap sunnah, dan mereka adalah orang yang paling utama mengingkari kesyirikan dan kebid'ahan. Dan dalil menunjukkan tentang pentingnya kita mengikuti para sahabat ridwanullah alaihim jami'an, di antaranya adalah dalil Quran surah An-Nisa 115. Wa may yushakkikir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'min nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Barang siapa menyelisihi Rasul setelah datang kepadanya petunjuk, datang kepadanya Al-Quran, datang kepadanya hadis, datang kepadanya dalil, ini yang benar loh, ini hadis Nabi loh, ini firman Allah loh, ini nggak boleh, haram, riba nggak boleh, ini dalilnya loh. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin, dan menyelisih jalan selain orang-orang mukmin. Seluruh ulama tafsir, baik Ibnu Katsir, Tabrani dan yang lain-lainnya bersepakat bahwa yang dimaksud dengan ghairi sabilil mu'minin adalah para sahabat ridwanullah alaihim jami'an. Wajib bagi kita mengikuti mereka di dalam beribadah, karena mereka tidaklah satu pun sunnah dari Nabi pasti mereka akan ikuti. Suatu ketika sahabat Abdullah bin Umar bersama sahabat-sahabat beliau sholat di sebuah pohon. Ketika sahabat Ibnu Umar ini bertanya kepada Ibnu Umar, wahai sahabatku, kenapa engkau sholat di sini? Lihat, dahulu aku pernah melihat Nabi SAW sholat di bawah pohon ini. Padahal tidak ada dosa bagi beliau untuk tidak melakukan itu. Tapi karena ketamakan beliau terhadap sunnah, beliau mengikuti itu. Lihat bagaimana rakusnya sahabat terhadap sunnah Nabi SAW. Dan mereka telah dipuji dari langit ketujuh oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalal tentang mereka. Maka penting bagi kita untuk mempelajari. Kedepannya kita akan menilik, kita akan membahas tentang sahabat-sahabat besar, ya, dimulai dari khalifah yang pertama, nanti kita akan berseri buat kajian ini, ya, tentang sahabat-sahabat ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala memberikan kepada kita kesehatan dan memberikan kepada kita kekuatan untuk senantiasa hadir di kajian kita ini. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.